Tapi kalau ibu yang sama dengan suami yang sama dari anak pertama tadi mengandung anak kedua, terjadi masalah dalam pernikahan. Tekanan batin ibu begitu kuat, kegelisahan menguasai. Percayalah, lahir anak kedua yang pendiam, pemurung. Dari papa yang sama, dari mama yang sama, lahir macam-macam anak. Karena tergantung rekamannya bagaimana. Hebat gak Tuhan? Dahsyat betul dia, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Kita menemukan rekamannya, ini isinya apa? Katakan amin. Setiap kaset beda isinya. Tergantung ibunya sebabnya. Tergantung suasana rumah tangga orang tua. SK-nya beda-beda. Dengarkan dulu isi rekaman. Itulah intervensi Tuhan kita di dalam hidup kita manusia. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak atau embrio. Ini saya kagum sekali. Sejak bayi dalam kandungan, mata yang penuh kasih terus mengawasi kita. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Begini arti ayat 16, saudara. Ternyata setiap manusia, bukan cuma yang Kristen, saudara, bukan cuma yang Kristen, setiap manusia. Maka itu salah kalau gereja hanya membatasi orang Kristen. Salah. Alkitab ini tidak hanya untuk orang Kristen. Katakan amin. Firman untuk semua orang. Begitu pula kata kepemimpinan. Nggak boleh namanya Kristen. Kepemimpinan adalah pemimpin. Dan ini ayat. Di mana-mana kalau orang itu membuat buku harian, itu ditulis setelah hari itu lewat, bukan? Ya atau tidak? Tapi papa kita tidak. Sebelum kita lahir, ternyata masing-masing kita, papa sudah buat buku harian buat kita. Coba dahsyat. Sebelum ada satupun daripadanya. Luar biasa, saudara, luar biasa. Bagaimana hidup belum dijalani, sudah ada tulisannya. Maka itu mengapa doa Bapa kami itu saya sangat percaya hubungannya dengan ayat ini. Di mana hubungannya doa Bapa kami dengan ayat 16 Mazmur 139? Dimulai dari kata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi seringkali yang di bumi gak seperti di surga, malah seperti di neraka. Pertengkaran, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, kemarahan. Neraka yang jadi. Iblis yang menang. Padahal kalau setiap hari bisa baca buku harian kita yang ditulis saat kita belum lahir, betul-betul di mana kita ada, di situ surga ada. Katakan amin. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan untuk buku harian ini. Katakan amin untuk masing-masing saudara. Maka itu kalau saudara hidup mengikuti jalan Tuhan dengan membaca buku harian ini, maka saudara seorang pemimpin yang tidak akan pernah salah tujuan hidup saudara. Enggak akan pernah salah. Itulah Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Ini semua termasuk saudara kerja di mana, sekolah jurusan apa, menikah dengan siapa, semua ada di buku harian ini. Ini dahsyatnya Bapa kita yang luar biasa. Gereja harus mempercayai kebenaran ini. Nah, kalau setiap kita bisa tahu, maka saudara seorang pemimpin. Katakan amin. Saudara seorang pemimpin. Karena kita sudah pegang modal utama itu tadi. Jadi doa Bapa kami itu berlaku setiap hari. Kata waktu doa Bapa kami adalah hari ini. Walaupun ditulis hanya pada berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Tetapi jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, itu pun tiap hari. Katakan amin. Tiap hari. Tiap hari. Ya gara-gara buku harian ini. Besok kita bangun tanggal 20 Januari. Usahakan mencari kehendak Papa kita. Apa buku harianku untuk hari ini Papa, sebelum aku lahir dulu. Saudara, maka itu begitu radikal saya dalam pelayanan. Saya tidak pernah melayani karena undangan. Tidak. Berapa banyak gereja yang mengundang saya,
Kalau Roh Kudus belum berkata ya, saya nggak akan berkata ya. Ini cara saya hidup karena saya tahu kemana tujuan ini. Dan itu sungguh menyenangkan kalau kita hidup dengan Tuhan yang luar biasa. Maka itu kesimpulannya begini. Kalau ada di antara saudara, entah tua, entah muda, entah sudah jadi pemimpin ataupun belum, entah sudah punya pekerjaan atau belum, yang hari-hari ini mengalami kebingungan dalam memutuskan hidup ini mau bagaimana, mau kemana. Malam ini jangan bingung lagi. Tenangkan diri. Minta Roh Kudus tunjukkan buku harian apa yang ditulis untuk saudara masing-masing.